dan juga isu yang terjadi di dalam hubungan gitu. Gimana hubungan yang udah lama atau hubungan itu kadang berakhir bukan karena dosa besar aja, kayak bukan karena selingkuh aja kita bisa putus, tapi karena beda visi, mengedepankan ego masing-masing, itu kita juga bisa pisah dan kehilangan seseorang. Jadi kita tuh pengen angkat itu gitu. Yang juga kita mau memperlihatkan bahwa pertumbuhan teknologi zaman sekarang itu bisa membuat kita mencapai apa yang selama ini kita rasa nggak bisa gitu. Kita bisa melihat orang yang mungkin udah nggak ada di hidup kita, tapi lewat teknologi kita bisa gitu. Kebetulan juga salah satu brand ternama launching juga gitu. Pas kita mau launching trailer, kebetulan mereka juga launching gitu ya. Terus kemarin ada konser juga. Iya, ada konser juga, konsernya almarhum Glenn Fredly, di mana konsernya pakai hologram gitu ya, kayak pakai AI gitu. Jadi kita masih bisa ada di memori yang mungkin udah hilang, tapi bisa dibangkitkan lagi sama teknologi gitu. Jadi nggak ada niat sama sekali, pokoknya penonton harus nangis nih, enggak. Tapi ternyata pas kita jalanin syutingnya, kita jalanin ceritanya, ternyata memang tidak mudah ya menghadapi yang namanya kehilangan. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan kedua lagi, bertemu sama orang-orang yang selama ini udah gak ada lagi di hidup kita. Ya akhirnya saya menjadi seperti itu ya. Nangis-nangis banget gitu. Dan itu juga udah sangat berusaha di tone down banget padahal nangisnya. Karena karakter Dita itu bukan tipe orang yang gampang meledak-meledak dalam mengeluarkan emosi. Jadi ada beberapa adegan juga yang sama Umay, please tahan, air matanya jangan sampai keluar, oke? Tahan gitu. Tapi saya cuma bisa berhasil menahan 5 detik aja. Habis itu gak kuat gitu, air matanya pecah dan karena emosinya luar biasa. Jadi itu sih sebenarnya niatnya, kita ingin ngasih lihat ke penonton, dan semoga penonton yang nonton juga bisa merelakan atau bisa membantu mereka sembuh dari proses kehilangan yang mereka lewati gitu. Oh, Umay? Sedikit banyak sama sih sebenarnya sama Prilly. Maksudnya diawali oleh pertanyaan gimana kalau suatu saat nanti kita bisa berkomunikasi lagi sama mereka yang sudah tiada mungkin, atau sama siapapun yang kita mau. Misal kita ngefans sama aktor Hollywood, kita bisa pakai avatarnya untuk kita berdiskusi, untuk kita ngobrol gitu. Mulai dari pertanyaan itu sampai akhirnya jadi cerita ini, cerita yang mungkin garis besarnya adalah kehilangan kali ya. Ya itulah akhirnya sampai setelah muncul pertanyaan bagaimana jika kita bisa berkoneksi dengan siapapun yang kita mau di waktu kapanpun kita inginkan gitu. Nyambung terhadap konsep kehilangan ini, gimana kalau misalkan orang yang kita pilih adalah orang yang udah tiada di hidup kita, entah itu misalkan orang tua atau pasangan atau kakek atau nenek, siapapun itu, kita bisa memilih, kita memiliki kehendak. Karena kan mungkin banyak dari kita yang pernah dimimpiin sama orang yang udah nggak ada gitu. Tapi kan itu di luar kehendak kita ya. Kita nggak bisa minta setiap saat untuk bermimpi tentang kakek kita yang sudah tidak ada, atau kita bermimpi tentang orang kita yang sudah tidak ada. Dan teknologi ini mewujudkan itu gitu. Jadi ya dari pertanyaan itu dan jawaban yang bisa dijawab sendiri, akhirnya muncul film Ketika Berhenti di Sini. Oke, Pak, ini kan film keduanya Umay kan sebagai sutradara kan, ya. Kerja sama kembali bareng sama Prilly juga sebagai yang produser dan juga pemain utama tentunya di sini. Ya. Itu gimana, Pak, pada saat peran Dita ini jatuh ke Prilly, dan dengan campaign ini juga kan merayakan kehilangan. Nah, ya. Ini boleh sekalian di-share ke teman-teman media, Pak. Mungkin ada banyak netizen atau yang di sini yang mungkin banyak di sini netizen atau wartawan yang mempertanyakan kenapa harus Prilly lagi, apa emang nggak ada pemain atau emang biar Prilly ada kerjaan. Jawabannya adalah Prilly udah banyak kerjaan di luar PH-nya sendiri, itu satu. Ya. Yang kedua, buat saya sendiri ya, ini subjektivitas saya, kalau nggak setuju pun nggak masalah ya. Subjektivitas saya adalah susah buat saya nyari pemain dengan skill set acting seperti Prilly. Range-nya, bagaimana cara dia mendeliver perasaannya gitu. Karena banyak aktor bagus, aktris bagus di umurannya Prilly, di aktris perempuan juga banyak banget. Tapi buat saya yang bisa mainin Dita dengan sehebat ini ya Prilly.
di luar saya temenan dekat sama Prilly partner kerja saya gitu. Iya. Tapi ya emang dia yang cocok untuk meranin Dita. Padahal di awal bukan dari 3 potential cast yang saya pilih untuk jadi Dita tuh nggak ada nama Prilly sama sekali. Di awalnya. Di awalnya nggak ada nama Prilly. Sampai akhirnya ketemunya akhirnya iya. Prilly lagi. Gitu dia. Wow. Karena gue percaya bahwa mungkin lo sering dengar sih ya Iya. dari direktur lain bahwa karakter tuh yang milih aktornya. Betul. Dan ya itu terjadi di sini. Dita tuh milih Prilly ya. Yes. Itu dia. Oke, tepuk tangan dong buat Rumai. Dan juga selamat datang buat teman-teman media yang baru hadir ya. Ini juga karena karya yang sebelumnya juga dinikmati banyak banget oleh Gen Z dan juga milenial. Untuk ketika berhenti di sini apa yang bisa relate banget sama teman-teman penonton Gen Z dan milenial ini kalau menurut Prilly? Yang bakal relate itu menurut aku setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan. Gak harus kehilangan karena meninggal gitu ya. Pisah sama pasangan, peliharaannya tiba-tiba mati gitu, atau kenapa, pasti pernah merasakan kehilangan kesempatan, pasti banyak yang pernah merasakan itu gitu. Tapi nggak banyak orang yang tahu cara menghadapinya gimana, termasuk juga aku gitu. Aku merasakan kehilangan berkali-kali gitu, kehilangan opa aku, tante aku, kehilangan mantan pacar, ditinggal nikah gitu, tapi nggak tahu cara ngadepinnya gimana gitu. Kayak nggak usah siapanya, Mike. Maksudnya tiba-tiba dia hilang aja dari hidup kita, habis itu kita dipaksa untuk melanjutkan hidup tanpa sosok tersebut kan gitu. Nah, menurut aku pas aku baca skripnya di film ini tuh kita kayak diajarin gimana sih menghadapi kehilangan gitu, bagaimana melanjutkan hidup setelah kita mengalami kehilangan. Karena ada banyak orang yang kayak denial aja, ditinggal, ya udah it's okay, kita harus move on, life must go on. Tapi itu cuma di kata-kata doang. Sebenarnya mungkin dia belum ikhlas. Dan menurut aku manusia nggak ada yang bisa 100% rela, nggak ada yang bisa 100% ikhlas. Pasti ada 1% atau 0,00-nya itu berpikir coba aja gini ya, coba aja gini ya. Nah menurut aku itu relate sama semua orang. Gen Z pasti pernah merasakan itu gitu. Siapapun pernah merasakan itu, termasuk aku dan para cast yang main juga. Terus di soal relationship gitu, mungkin kalau kita ngomongin relationship, orang putus pasti digambarkan di film ya karena dosa-dosa besar gitu ya, selingkuh atau apa. Yang dipupuk terus sampai bertahun-tahun itu juga bisa menjadi alasan kita berpisah sama pasangan. Itu juga yang digambarkan di film ini gitu. Bagaimana Ed sama Dita itu nggak ada masalah, bahagia banget, bisa dilihat di trailer mereka lucu banget, pacarannya saling melengkapi. Tapi ada sesuatu masalah yang sebenarnya nggak kelihatan kalau dilihat dari permukaan gitu. Tapi ternyata itu masih dirasakan sama Dita, dirasakan sama Ed, cuma mereka nggak berkomunikasi dan akhirnya itu jadi momok permasalahan untuk mereka berantem. Nah itu yang pengen kita bahas gitu. Mungkin juga couple-couple yang nanti nonton film ini bakalan kayak, gue lagi itu gitu. Tapi selama ini gue nggak tahu cara ngomongnya gimana, atau kayak kenapa sih lo putus, pasangan lo baik banget loh. Ya tapi kadang baik aja nggak cukup gitu. Kadang kita juga harus cari pasangan yang bisa ngisi bagian yang paling penting dan fundamental buat kita kan. Dan film itu mengajarkan jadi bukan cuma kehilangan tapi juga soal relationship, soal persahabatan. Di sini kita bisa lihat ya kadang jodoh kita itu bisa jadi jodoh orang yang paling dekat. Kadang kita bisa jadi jodoh sama sahabat kita, kita bisa jadi jodoh sama nggak tahu siapapun itu gitu. Jadi menurut aku film ini tuh banyak banget yang bisa relate gitu, karena bukan cuma kehilangan tapi ada relationship di situ, ada friendship di situ, ada keluarga di situ. Gimana zaman sekarang aku suka banyak menerima keluhan anak zaman sekarang tuh susah ngomong sama orang tua. Iya, setuju. Karena gapnya terlalu, maksudnya gap teknologi sekarang, sosmed apa segala macam terlalu jauh sama orang tua yang dulu nggak ada sosmed gitu. Jadi cara ngedidiknya juga beda kan. Nah di sini juga ada gitu keluarganya. Gimana anak tuh susah ngomong sama orang tua dianggap susah ngerti, padahal emang komunikasinya aja yang nggak cocok. Jadi di sini banyak. Tepuk tangan buat Prilly dong. Jadi ini akan ada paket lengkap dan relate banget dengan penonton kita ya. Teman-teman media, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh silakan yang baru hadir, boleh mengisi kursi yang kosong ada di atas. Silakan boleh Mas langsung. Iya, boleh mau ke atas atau standby di situ? Di situ, oke, siap. Kita lanjutkan ya. Kita juga udah kehadiran art director dari film Ketika Berhenti di Sini. Sudah ada Mas Wiana Erlangga. Mas, boleh dong, boleh tepuk tangan.
ngobrol sedikit dan pengen tahu gimana sih ini, cerita sedikit proses produksi dari ketika berhenti di sini untuk membangunnya, kan nuansanya drama atau sedihnya mungkin, dan bagaimana ngobrol sama Umay-nya untuk nge-build agar secara art juga mensupport dari semua ceritanya. Silakan Mas. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Kebetulan di film ini saya dipercaya sebagai art director, bertanggung jawab terhadap semua elemen mise-en-scène di dalam film ini. Ketika pertama kali diajak join sama Umay, saya tertarik dengan ceritanya. Ini sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang baru lagi yang saya temui. Terus akhirnya banyak brainstorming, banyak ngobrol